Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi kita pada malam hari ini dengan makalah yang berjudul Problem Based Learning tentang bangsa yang dapat diantisipasi melalui pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Penita Melasari sebagai moderator kelompok 2 dan teman-teman saya Fadila Rizky, Siti Mayasari, Nur Hayati, Mira Devatri Juniarti, dan yang terakhir Mira Detasari. Langsung saja untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Fadila Rizky. Kepada Fadila Rizky dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kami yang pertama, yang bagian A, yaitu pengertian program based learning. Menurut Made Wena, problem based learning merupakan metode pembelajaran di mana peserta didik belajar melalui permasalahan-permasalahan praktis yang berhubungan dengan kehidupan fakta. Peserta didik belajar secara berkelompok dan diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dibahas. Kemudian, peserta didik dituntut untuk mendemonstrasikan apa yang telah dipelajarinya berupa unjuk kerja. Pendapat lain dikemukakan oleh Tan bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam metode ini, kemampuan berpikir siswa dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis. Sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh Mira Devatri Juniarti. Kepada Mira Deva dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Fadila Rizky. Muson dan Mustafa mengemukakan pembelajaran berbasis masalah merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan yang baru. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa pembelajaran berbasis masalah adalah metode pembelajaran di mana peserta didik belajar melalui permasalahan-permasalahan praktis yang berhubungan dengan kehidupan fakta, baik berpikir secara individu ataupun kelompok, dan diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dibahas. Kemudian, peserta didik dituntut untuk mendemonstrasikan apa yang telah dipelajarinya berupa unjuk kerja, sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. Itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hayati. Kepada Nur Hayati dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian B, tujuan program Based Learning. Tujuan yang ingin dicapai PBL adalah kemampuan siswa dalam berpikir kreatif, analitis, sistematis, dan logis untuk menemukan alternatif, pemecahan masalah melalui eksplorasi data secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah. Berikut ini beberapa tujuan model pembelajaran PBL. Yang pertama, mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. Proses-proses berpikir tentang ide-ide abstrak berbeda dari proses-proses yang digunakan untuk berpikir tentang situasi-situasi dunia nyata. Yang dua, belajar peran orang dewasa. PBL juga dimaksud untuk bantu siswa bekerja dalam situasi-situasi kehidupan nyata dan belajar peran-peran penting yang bisa dilakukan. Ketiga, keterampilan untuk belajar mandiri. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Mayasari. Kepada Siti Mayasari dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. C. Identifikasi masalah bangsa yang dapat diantisipasi dengan pendidikan kewarganegaraan. Masalah yang dialami bangsa Indonesia itu muncul dari berbagai faktor. Masalah yang masih sering terjadi pada bangsa Indonesia yaitu meningkatnya kriminalitas, kenakalan remaja, kesenjangan sosial, masyarakat terpengaruh oleh budaya luar, dan lain-lain. Masalah-masalah tersebut muncul dari tantangan global yang sedang dihadapi saat ini. Proses globalisasi memberi dampak yang besar bagi suatu bangsa termasuk Indonesia. Proses globalisasi juga dapat mempengaruhi identitas bangsa. Arus globalisasi menimbulkan sikap atau perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia, seperti meningkatnya kriminalitas yang disebabkan oleh perilaku masyarakat yang individualitas dan kebiasaan konsumtif yang akan melahirkan kecenderungan sosial dan muncul tindakan kriminalitas. Baiklah, itulah saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Selain tantangan global, meningkatnya kriminalitas juga muncul karena tuntutan dan kebutuhan masyarakat, sehingga mereka bertindak kriminal untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Selain meningkatnya kriminalitas, masyarakat juga terpengaruh oleh budaya luar, seperti lagu barat atau lagu Korea yang lebih diminati oleh para remaja dibandingkan lagu daerah, lagu wajib, ataupun lagu pop Indonesia. Gaya berpakaian dan lebih menyukai produk yang berasal dari luar juga merupakan pengaruh kebudayaan dari luar. Dampak lain dari arus globalisasi yaitu kenakalan remaja seperti tawuran, seks bebas, minuman-minuman keras, hingga mengkonsumsi obat-obatan terlarang, yang dimana perilaku ini sudah melanggar norma dan adat istiadat. Selain itu, timbulnya kesenjangan sosial antar masyarakat juga merupakan dampak dari arus globalisasi yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Baiklah, untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Mira Detasari. Kepada Mira Detasari dipersilakan. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi masalah tantangan global yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dijadikan sebagai sarana pembentukan sikap nasionalisme. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan harus lebih diefektifkan agar dapat membentuk sikap dan mental dalam mempertahankan jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan dapat menjadikan warga negara mengetahui hak dan kewajibannya sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan, dan berkemanusiaan. Jadi, dengan pendidikan kewarganegaraan, kita dapat memecahkan berbagai masalah yang muncul akibat tantangan global dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, dari penjelasan di atas, kesimpulannya yaitu pembelajaran berbasis masalah yang berasal dari bahasa Inggris, problem-based learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan menyelesaikan suatu masalah. Tetapi untuk menyelesaikan masalah itu, siswa memerlukan pengetahuan baru untuk dapat menyelesaikannya. Model pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah pembelajaran. Berbasis masalah melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang aktif, kolaboratif, berpusat kepada peserta didik,
yang mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan belajar mandiri yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan dan karir dalam lingkungan yang bertambah kompleks seperti sekarang ini. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.